Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ke-1088, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi resmi meluncurkan pameran perumahan subsidi yang digelar di Jalan Raya depan pendopo KRT Sosrokusumo Nganjuk. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk, Ketua TPPKK Nganjuk, Sekda Nganjuk, Inspektur Daerah, para asisten dan staf ahli, para camat, kepala OPD, serta perwakilan instansi terkait. Selain mengurangi backlog, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya mendorong kepemilikan rumah, dalam kegiatan ini juga digelar pameran perumahan subsidi sebanyak 1.088 unit. Bapak Ibu segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang saat ini telah hadir di Pendopo Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo, terhormat Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, dan juga saat ini beliau didampingi oleh Ibu Tim Bergerak PKK Kabupaten Nganjuk, dan turut kami sapa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Wabarakatuh. Kami haturkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami haturkan selamat datang kepada segenap hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, di mana dalam kesempatan hari ini kita semua telah hadir di Pendopo Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam acara launching penyediaan 1.088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL karyawan pabrik, dan pelaku UMKM, serta penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Dan baik Bapak Ibu segenap hadirin tamu yang kami hormati, yang pasti melalui kegiatan ini pemerintah daerah dalam memberikan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam peningkatan kualitas rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah huni, serta pembangunan rumah yang layak huni, sekaligus penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan baik Bapak Ibu segenap hadirin tamu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini yang pasti tidak lupa turut kami sapa, kami haturkan selamat datang kembali kepada yang terhormat Bupati Nganjuk yang saat ini telah hadir, yang pasti kepada yang kami hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, dan yang kami hormati asisten dan staf ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Camat se-Kabupaten Nganjuk. Dan yang pasti juga tentunya Bapak Ibu pada kesempatan hari ini juga telah hadir kepada seluruh rekan Bapak atau dari Ibu pimpinan bank, Bapak Ibu Kepala Desa atau Kepala Kelurahan di lokasi penerima program tahun anggaran 2025, dan yang kami hormati seluruh rekan Paguyuban Pengembangan Nganjuk, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan yang kami hormati seluruh pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Nganjuk dan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2025.
Dan yang kami hormati, Koordinator dan Tenaga Fasilitator Kabupaten Nganjuk serta segenap hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Sehingga dalam kesempatan hari ini kita semua telah hadir di pendopo KRT Sosorkusumo untuk bisa mengikuti dalam kegiatan launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik dan pelaku UMKM serta penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Dan baik Bapak Ibu, segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa bersama. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Subhan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, mari kita bersama berdoa di pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi hajat kita di pagi hari ini, launching 1088 rumah sekaligus bantuan bedah rumah, semoga menjadi hajat yang penuh berkah, hajat yang penuh manfaat bagi masyarakat Nganjuk sekalian. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang sudah meluncurkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, semoga beliau diberi kekuatan untuk memegang amanah ini, sekaligus untuk para hadirin, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Desa, seluruh instansi yang hadir, juga diberi kesehatan. Para hadirin yang hadir, para warga Nganjuk, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Iya kan Abu Daya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min awsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'al hadi hajatina fi hadhil majlis hajatan mubarakan, hajatan aminan, hajatan thayyiban. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati suratil Fatihah, ij'al li jami'i masyarakat Nganjuk, masyarakat solihan, masyarakat shodiqon, masyarakat mukminan bi jami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah, barik lana bidarajatan yanfauna, barik lana ya Allah bimalin yanfauna, barik lana ya Allah bi auladan amroron, barik lana ya Allah bi auladan solihan bi jami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mati mudah-mudahan dengan diawali kegiatan doa bersama pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti dan juga menjadikan manfaat sekaligus berkah buat kita semua. Baik Bapak Ibu, segenap hadirin tamu undangan kami hormati, untuk selanjutnya laporan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Kepada yang kami hormati Bapak Supardi SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SE, SHMM, MBA. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nganjuk, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan, Direktur RSUD Kertosono dan Direktur RSUD Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Bank yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Lurah,
lokasi penerima program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 yang kami hormati Bapak Ibu Paguyuban Pengembang Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu pelaku UMKM Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025, yang kami hormati koordinator dan fasilitator pendamping program perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Pertama-tama marilah kita selalu memunajatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir pada acara ini, yaitu launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik, dan pelaku UMKM, serta sekaligus penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari Yaumul Hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik dan pelaku UMKM, serta penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3-2-K-411.013/2025 tentang penetapan penerima bantuan sosial berupa uang dalam rangka penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025. Tujuan pelaksanaan launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik dan pelaku UMKM, serta penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025 adalah 1. Memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni melalui pemberian subsidi untuk pembelian rumah baru, pemberian bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, dan pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. 2. Mengurangi backlog rumah di Kabupaten Nganjuk yang masih tinggi. Per 2024 ada 77.579 unit dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nganjuk per 2024 ada 9.575 unit. 3. Selain itu, program ini juga sebagai implementasi dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terhadap program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, sekaligus juga memberikan kado spesial bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam rangka Hari Jadi Nganjuk ke-1088. 3. Peserta undangan launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS,
P3K, THL, karyawan pabrik dan pelaku UMKM, serta pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni terdiri dari perwakilan PNS garing P3K garing THL perangkat daerah Kabupaten Nganjuk, perwakilan PNS P3K garing THL Kecamatan Sekecamatan Nganjuk, perwakilan PNS P3K THL RSD Nganjuk dan RSD Kertosono, Paguyuban Pengembang Nganjuk, perwakilan Bank Kredit Pemilikan Rumah, perwakilan pelaku UMKM, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Nganjuk, serta para penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. 4. Biaya. Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini didanai dari dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon perkenan dari Bapak Bupati untuk menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus memberikan arahan dan sambutan pada acara launching penyediaan 1088 unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik dan pelaku UMKM, serta penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Dinas DPR KPP Supardi menambahkan bahwa program ini ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak dan sehat. Untuk selanjutnya, persiapan penyerahan penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 kepada penerima disilakan mengambil tempat. Baik dalam penyerahan penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 diwakili oleh sebuah secara simbolis di mana dengan nominal sebesar 30 juta 3 orang dan 20 juta 7 orang. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD SE SHMM MBA. Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Nganjuk yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dan Bapak Ibu, ini adalah perbaikan negara yang menerima dengan 30 juta dan itu saja menggunakan 20 juta. Saya bersilakan untuk bisa menyerahkan untuk yang pertama Bupati. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk bisa menyerahkan. Dan selanjutnya kami persilakan masih dalam 20 juta kepada Ibu Marfuah dari Desa Karangtengah. Dari Desa 5. Dan masih dengan nominal 20 juta rupiah kami bisa menyerahkan kepada Bapak Abdul Santoso dari Desa Liman dan juga Bapak Basuki dari Desa Lim. Baik, untuk selanjutnya untuk mau terlebih dahulu. Semangat kita, gaspol. Dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa Nganjuk melesat. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan 15 pengembang perumahan dan 6 bank penyedia KPR untuk menyediakan sebanyak 1.088 unit rumah bersubsidi.
Program ini sekaligus mendukung pencanangan 3 juta rumah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga harian lepas atau THL, karyawan pabrik, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nggih, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan Mas Wabub, Pak Sekda, matur suwun sangat, Pak Inspektur, matur suwun sangat, Bu Ketua PKK, Bu Yuni Marhen, yang sangat saya sayangi dan saya takuti. Kemudian para asisten, staf ahli, kemudian Kepala OPD, Pak Camat, semuanya dari Paguyuban Pengembang Nganjuk. Mana angkat tangan? Kemudian dari BPN, matur suwun sanget, Basnas, matur suwun sanget, dari Bank, mana aja nih? Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank apa? BTN, Bank mana lagi? BRI, BSI, BNI, mana lagi yang belum? Itu penting ini karena itu urat nadi perekonomian di Nganjuk ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para ASN, P3K dari UMKM, dan bapak-bapak, ibu-ibu penerima bedah rumah, baik yang rumah sangat sederhana yang tidak layak huni, dan yang baru layak huni yang sangat saya hormati, saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, sekali lagi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sholawat salam patut kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batin. InsyaAllah semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini agendanya adalah memberikan bantuan atau subsidi RTLH, rumah tidak layak huni. Kurang lebih ada 333 angkat tangan yang mendapatkan bantuan atau stimulan dari Pemda Nganjuk. Bapak Ibu yang 333, Pak Pardi, mana angkat tangan? Oh, yang menerima bantuan, oh ya. Nggih. Ini yang penting. Ditambah lagi 5 yang bantuan rumah baru yang layak huni. Di totalnya kurang lebih 338. Kalau kita rupiahkan sebanyak 6.340.000.000.
Ini bentuk komitmen pemerintah daerah Marhen Hendy dalam rangka apa? Bagaimana kita melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang punya hak untuk hidup sejahtera dan punya tempat tinggal. Yang paling tidak yang mendekati kelayakan. Dan kalau saya hitung, saya masih ingat data-data perumahan itu saya masih di luar kepala. Rumah Nganjuk, ini Pak Pardi, Pak Sekda, Pak Wabu penjenengan tulis gitu. Ben nanti kelingan terus. Rumah yang tidak layak huni di Nganjuk kurang lebih 11.700-an, sekitar itu. Nanti kita ajak bersama-sama. Kebetulan Pak Presiden itu juga punya program nanti, kebetulan sebenarnya hari ini tuh Pak Menteri baru besok ke Jawa Timur. Mau ke sini, kebetulan sahabat lama Bang Ara itu Menteri Perumahan, mungkin nanti kita juga akan komunikasi kekurangan-kekurangan karena beliau punya program 3 juta rumah yang tidak layak huni yang nanti akan dibedah. Inilah yang menjadi prioritas kita, maka ajaklah pihak swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga kurang lebih 9.500 yang harus kita selesaikan. Paling tidak nanti selama 5 tahun ini kalau bisa harus sampai selesai. Karena apa? Saya juga punya pengalaman pahit masalah rumah saya, maka saya selalu kalau ngomong bedah rumah, jadi ini menjadi prioritas karena pengalaman rumah saya dulu kalau hujan bocor, dindingnya bukan tembok tapi gedek. Alhamdulillah mulai kecil sampai saya lulus kuliah. Dan alhamdulillah begitu gaji pertama kerja langsung bisa bantu orang tua, rumahnya diperbaiki. Pengalaman bagaimana rakyat kalau rumahnya bocor kabeh, maka pemerintah yang menjadi tulang punggung kebijakan. Pak Pardi mohon izin, mungkin hari ini yang sebetulnya kurang lebih 338. Mungkin kalau ada yang sisa, saya yakin pasti ada yang sisa itu. Karena di hitungan saya itu angka-angka, karena saya otak saya kalkulatoran cepet-cepet mungkin kurang lebih 315-an. Nah, masih ada sisa, sehingga nanti kalau bisa Pak Sek PAK bisa ditambah lagi, paling enggak 20 sampai 23 atau 25, ini. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, yang jenengan hari ini ada yang mendapatkan 20 juta, itu adalah stimulus. Itu adalah memberikan rangsangan sehingga nanti RTLH di Ngluyu kita bantu 17 juta malah TR 250. Sapi-sapinya di Pak. Betul, pengalaman di Ngluyu saya. Duh, omahe bupati kalah nak ngene carane. Dia punya sapi dijual
sebelumnya enggak punya niat untuk apa ya, bangun rumahnya. Begitu rumahnya distimulus, diberi rangsangan, diberi bantuan kurang lebih 17 juta, sapinya melok didol. Ternyata sapinya banyak, Pak. Loh nggih. Dan saya yakin beliau-beliau nanti akan seperti itu. Karena apa? Mungkin bisa jadi nanti tetangga ikut terlibat di situ. Dan itu adalah mimpi kami berdua. Sehingga betul-betul di Nganjuk ini yang namanya rumahnya ya layak huni. Tadi ada kurang lebih 5 yang rumah baru yang layak huni. Karena baru nilainya 30 juta kalau tidak keliru. Sehingga hari ini kita launching 1 bantuan bedah rumah, 2 kategori, RTLH-nya kurang lebih 333 rumah. Pak Lurah, mana Pak Lurahnya? Hadir Pak Lurah? Coba sedikit lurah-lurahnya. Oh banyak juga. Terima kasih Pak Lurah. Nanti dibantu nggih. Pak Lurah ini artone nggih kathah Pak, mboten napa mangke njaluk tambahan Pak Lurah. Nggih, setuju? Duitnya akeh nih. Sok ben nek nyalonkan lagi dipilih. Nggih. Tapi nak medit yo aja. Mbak Lurah Yuwono, nggih. Mbah Suru, Senggowar sing nang ngarep-ngarep nggih. Ini penting sekali bagaimana kita menyesuaikan, ini betul-betul dana dari kabupaten APBD yang kita sisihkan 6.340 juta. Dan untuk pengembang, paguyuban pengembang, mana angkat tangan pengembang? Oh iya, pira mau 8 tok ya? Di belakang mana belakang? Pengembang? Gak ono. Oh kono kae. Ya. Tambah 8, tambah kono 10, tambah loro. Dan jangan khawatir, saya juga punya data-data. Ini juga prospek untuk para pengembang. Bapak Ibu, pemerintah intervensi tidak sekedar bedah rumah, tapi bagi mereka yang penghasilannya masih rendah, pemerintah juga memberikan kemudahan yang namanya rumah subsidi. Sekarang ada yang memperhitungkan, memikirkan. Pengalaman saya tidak. Saya lama kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini gitu. Loh iya. Wis cilik kontrak di Surabaya itu. Maka begitu saya jadi wakil bupati, PLT bupati, terus bupati, oh jangan. Kita harus memberikan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat. Iya. Maka tahun 2023 saya masih ingat di tempat ini. Kita launching 2023 rumah, nggih. Iya. Malah sing tuku 2000 selawe malahan. Iya. Waktu itu. Tapi jangan khawatir, di Nganjuk itu hitungan saya, Mas Wagub, yang belum punya rumah, orang Nganjuk itu totalnya kurang lebih 77.000. Ojo dibayang notok, ditulis ini, Pak. 77.579. Angka sampai hafal saya. Karena apa? Mikirkan rakyat kecil harus sampai hafal angka-angka. Sehingga betul-betul yang kemarin. Ini prospek.
monggo nanti para pengembang masyarakat Nganjuk yang masih mungkin punya hambatan untuk membeli rumah, pompong ini ada rumah subsidi. Tidak sekedar rumah disubsidi saja oleh pemerintah, tapi kita bebaskan BPHTB. Loh iya. Kemudian PPN DTN-nya juga kita bebaskan 0. Gitu? PBG-nya 0. Loh iya Pak. Ini bentuk tidak sekedar retorika. Tidak sekedar omon-omon. Kalau nggak percaya jangan ambil satu. Saya 2023 itu ya anak saya yang nomor 2 Pak beli rumah kecil gak apa-apa tak belikan. 1 selawi tak nyang neh sih anu. Saya itu orang ekonomi ya tak nyang ya Pak. Iya. Jadi termasuk juga kalau misalnya pengen ngangsur DP-nya 0 rupiah. Lo bayangkan nih. Tepuk tangan dulu untuk Pemda. Loh iya. Terima kasih dari perbankan. Nggih. 0 tenanan lho nggih. Nggih. 0 rupiah beneran. Hah? Kok ketok irene rada kurang yakin ngono. Lho nggih. Ben apa? Coba jenengan kita ajari pola pikir entrepreneur betul. Wis gak duwe duit 0 rupiah wani cukup omah lho iya. Tinggal kok bulanane dipikir karo keri. Kan ngoten. Nggih to Mbah nggih. Mosok gak wani. Biyen kene mbayari larang nang Surabaya gak enak sing merenah-merenah nang ngeten iki. Kayak biyen kuwi ya Nganjuk gak enak sing merenah nang ngene-ngene gak ono palingan. Lho iya. Maka ini pentingnya pemimpin harus peduli terhadap orang kecil di situ. Maka saatnya UMKM mana? UMKM angkat tangan. Wong 5 tok iki. 6 endi? 6 ditambah 5 11. Lho sing akeh. Dari karyawan perusahaan Nganjuk itu banyak. Mana? Apindo mana? Anak buahnya Apindo. Nah ini bose nak iki Apindo ini lan. Anak buahnya mana Pak? Piro sitok tok. Ya lumayan lah. Loh iya. Memang kita pentingkan apa? Termasuk biar kalau misalnya perusahaan-perusahaan, kalau misalnya anak buahnya, meskipun kecil Pak, wis ndak apa-apa. Sing penting omahe dhewe. Nak tiang sepuh niku kebanggaannya apa? Masih omahmu cilik le, iku omahmu dhewe. Mbok dandani alon-alon. Iya. Ngono pengen apik ya rada sabar sithik. Engko ana rezeki rada akeh angsurane ditambahi misalnya saja dan seterusnya. Harapannya apa? Gak suwe-suwe 5 tahun, 10 tahun bisa lunas semuanya. Allahumma amin. Ojo nambah bojo. Nggih, Pak Pardi. Pasek ini. Ya kabeh ini. Pak Inspektur ndak berani. Ketoke padha kaya awake dhewe wedi karo bojo, Pak Inspektur. Nah, nggih. Ini penting, Pak. Nambah aset monggo. Jenengan mau numbaskan membelikan putrane monggo. Pembantune monggo. Atau siapapun monggo. Ini sekali lagi, ini momentum-momentum berkaitan dengan Hari Jadi Nganjuk. Pemerintah daerah betul-betul punya komitmen bagaimana menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Tidak sekedar dihafalkan, tapi betul-betul juga kita terapkan betul. Insya Allah ini sebagai amal jariah kita bersama-sama. Insya Allah selalu berkah dan barokah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih pada Perkim, Dinas Perkim, kemudian dari BPN, matur suwun sanget, Bapak, dari perbankan, matur suwun. Kalau ada hambatan nagih nanti kami dilibatkan juga tidak apa-apa. Nggih. Karena kalau bisa ada yang dari P3K, ada angkatan P3K. Satu tok. Kok situk-situk tok ini? Nah, P3K diundang semua. Nanti bentar lagi juga akan pelantikan P3K nanti Pak Padi. Sehingga termasuk Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan-bantuan monggo nanti segera dilaksanakan. Nanti paling enggak targetnya kapan Pak Pardi? Oh, targetnya 2 bulan Pak, monggo lebih cepat lebih baik, kalau misalnya agak lama ya 2 bulan, pelan-pelan juga boleh. Dan mungkin masyarakat, tetangga boleh juga ikut terlibat di situ, bantu misalnya tenaganya atau bahan yang ringan-ringan. Insya Allah itu menjadi amal jariah kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Setelah ini nanti ini ya launching ini ya. Nggih, matur suwun sanget. Ini di launching sekarang atau nggih, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini pameran rumah subsidi di Kabupaten Nganjuk dengan sejumlah 1088 sesuai dengan hari jadi Nganjuk secara resmi kita buka bersama-sama. Matur suwun. Dan yang kami hormati seluruh rekan yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk bisa bergeser ke Jalan Basuki Rahmat. Pameran perumahan berlangsung selama 3 hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2025, berlokasi di depan pendopo KRT Sosrokusumo. Sebanyak 22 stand pameran berdiri berjajar dari sisi selatan hingga utara jalan depan pendopo Nganjuk, menampilkan berbagai proyek perumahan unggulan. Penyediaan 1.088 unit rumah subsidi di Kabupaten Nganjuk tahun 2020. Kami persilakan sebelum untuk mengambil dokumentasi mengabadikan di momen kebahagiaan ini dalam kegiatan launching penyediaan 1.088 unit rumah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan mari bersama-sama kita hitung mulai dari 3, 2, boleh beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Maka dengan demikian oleh Ibu Ketua Tim Bidang PKK Kabupaten Nganjuk dan juga Wakil Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dari itu telah dibukanya pameran atau unit rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan, pabrik dan tuan UMKM serta penyediaan bantuan perbaikan rumah di tahun ini Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Dan masih juga tentunya Bapak Ibu sudah hadir tamu lain kami hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Saat ini telah hadir beliau Bapak Bupati yang dilakukan oleh Wakil Bupati Nganjuk dan juga seluruh Bapak Ibu peserta penyediaan rumah subsidi ada 22 langsung untuk bisa langsung melihat untuk melihatkan kebutuhan sebagai Anda mendapatkan berita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Menariknya, calon pembeli yang hadir di pameran dapat langsung melakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Hanya dengan menunjukkan KTP, berkonsultasi dengan pihak bank, serta mendapatkan kemudahan dalam pengajuan KPR. Selain itu, masyarakat juga dibebaskan dari uang muka atau DP, biaya pajak BPHTB, retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG,
dan dipermudah seluruh proses administrasinya. Ini bukan hanya program subsidi rumah, ini kado istimewa untuk masyarakat Nganjuk di usia yang ke-1088 tahun, punya perumahan dengan DP 0 rupiah. Ini adalah prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat Nganjuk memiliki rumah subsidi, karena setiap orang berhak memiliki rumah tinggal yang layak untuk kehidupan yang nyaman. Salam sejahtera. Bisa dijelaskan untuk agenda hari ini Ya, terima kasih. Agenda hari ini adalah launching rumah subsidi untuk PNS, P3K, THL, karyawan pabrik, pelaku UMKM sebanyak 1088 unit sekaligus penyerahan bantuan bedah rumah dari Pemda Nganjuk untuk warga masyarakat Kabupaten Nganjuk sebanyak 338 unit. Pak, kategori dari rumah subsidi sendiri Pak, itu syaratnya gimana Pak? Syaratnya untuk bisa mengakses atau diperkenankan untuk membeli rumah subsidi adalah yang pertama, belum memiliki rumah. Yang kedua, siapapun boleh membeli rumah itu, tidak hanya PNS, THL, P3K dan lain sebagainya, tapi masyarakat umum boleh untuk mengakses itu. Syaratnya memang belum punya rumah, ya. Kalau punya rumah tentunya tidak boleh, ya. Dan penghasilan pun di sini sampai 8 juta sampai 10 juta untuk yang sudah berkeluarga itu tetap diperkenankan untuk membeli rumah subsidi. Terus untuk yang dari bedah rumah lagi Pak, jumlahnya kan 300 Pak, itu kategori apa saja Pak itu? Kategorinya memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang pertama tadi kan disampaikan bahwa ada 5 unit untuk pembangunan rumah baru. Ini memang ada di Delinasi Kumuh, artinya yang ada di wilayah Kumuh. Pembangunan rumah baru, masyarakat berhak mengajukan asalkan memang belum memiliki rumah dan masuk kategori MBR sekaligus punya lahan. Lahannya juga sudah harus bersertifikat atas nama yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan bedah rumahnya sama, adalah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan itu adalah rumah satu-satunya yang dimiliki. Terus mungkin kalau potensi ada bencana di Kabupaten Nganjuk sendiri Pak, itu mungkin dari Perkem ada. Betul sekali. Jadi selain kami memberikan bantuan untuk bedah rumah yang bisa direncanakan, kami juga menangani bantuan bedah rumah untuk terdampak bencana. Nah, beliau ini yang mengampu urusan bantuan bedah rumah untuk kebencanaan. Mungkin ke beliau juga bisa. Monggo ditanyakan aja. Mungkin Pak, di hari jadi ini Pak, mungkin ada harapan ke depan yang bisa disampaikan Pak. Harapannya kami juga kepada stakeholder terkait itu alokasi terkait dengan bedah rumah agar ditambah sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, utamanya masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mengucapkan selamat Hari Jadi Nganjuk ke-1088. Nganjuk, melesat! Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita punya 3 agenda ya. Yang pertama bedah rumah ya. RTLH kurang lebih 333 rumah. Kemudian yang bangun baru rumah yang layak huni 5. Jadi totalnya 338. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat Nganjuk yang berpenghasilan masih rendah, maka kita sediakan subsidi rumah ya, sangat sederhana, yang DP-nya 0 rupiah ya. Ada beberapa fasilitas, yaitu mulai dari PPN DTN-nya juga gratis, PBG-nya juga gratis, PBHTB-nya juga gratis ya, DP-nya 0 rupiah. Ini komitmen kami untuk memberikan kesejahteraan seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ya, ayat 1, bahwa setiap orang berhak untuk sejahtera ya, dan juga punya tempat tinggal ya. Maka 3 program ini yang kita berikan kepada masyarakat.
komitmen kami berdua yaitu program prioritas yang ketiga, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kita berharap di Nganjuk ini masih kurang lebih di data saya itu rumah yang kurang layak itu masih 11.700-an ya. Dan yang sudah kita intervensi kurang lebih 2.200, masih kurang lebih 9.500 ya Mas ya, yang masih. Nah, sehingga harapan kita nanti dalam 5 tahun itu bisa clear lah. Mungkin nanti dari pusat kita minta, dari provinsi, termasuk dari pengusaha di Nganjuk, sinergi semuanya itu. Dan hitungan saya seluruh Kabupaten Nganjuk itu yang kebutuhan perumahan kurang lebih 77.579 rumah. Maka hari ini juga baru kita sediakan kurang lebih 1.088. Masih kurang banyak. Harapannya di pengembang, di paguyuban pengembang ini juga membantu Pemda dalam rangka menyediakan kebutuhan perumahan yang layak huni lah ya, paling tidak seperti itu. Untuk persyaratannya Pak Bupati agar bisa mendapatkan rumah subsidi itu seperti apa? Monggo nanti ini kan juga untuk media juga bisa, mungkin dari teman-teman media ada yang mungkin belum punya rumah misalnya, monggo di sini ada bank, dari ada BTN, ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI, monggo nanti syarat-syaratnya 3 hari langsung diproses, tadi sudah disampaikan. Makanya monggo nanti masyarakat Nganjuk, termasuk misalnya ASN yang mungkin golongan 3 atau yang baru dilantik, terus kemudian P3K, UMKM, pekerja perusahaan-perusahaan atau pabrik itu monggo, termasuk media, monggo bareng-bareng. Gitu ya? Oke, matur suwun. Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak masyarakat Nganjuk yang terbantu untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Sekaligus menjadi langkah nyata mendukung program nasional penyediaan rumah bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan, Toho TV.